Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa dengan sahabat Ali Imron Maulana. Sahabat, saya menyebutnya, kalau Yazid kan kemarin sahabat sahabat perekonomian, sahabat pesantren. Kalau sahabat Ali Imron Maulana ini adalah sahabat akademisinya Ansor. Wih. Kalau saya bilang Profesor Ansor lebih tinggi lagi itu ya. Kan ada kan ya? Ada sebutan teman-teman PW, sahabat PW. Profesor Ansor. Wah, kalau ini sahabat akademisinya Ansor. Amin. Mudah-mudahan jadi Karena akademisi. ya salah satu sahabat kita di PAC Ansor Kerejengan ini yang pendidikan yang masih menempuh S2 itu sahabat Ali Imron Maulana ini. Ada sahabat Ulum juga, dan sahabat Ulum itu masih baru ya. Kalau sahabat Baru masuk. Imron Sudah masuk semester 4. semester 4 di Unisma ya. Unisma sudah garap tesis sekarang. Garap tesis. Oke. S1-nya di Unisma juga. Unisma Tulen, kampus NU. Kampus NU. Iya, Unisma Tulen. Gimana kabarnya, Mas Wah, Umam? kalau selaku saya host program Jas Ansor. baik kalau saya baik, karena setiap 2 hari sekali ya sahabat-sahabat melihat saya di Siap. Jas Ansor ini. Saya perlu mengapresiasi kegiatan Iya. Jas Ansor ini ya. Baik mengapresiasi secara program maupun secara pribadi jenengan gitu loh. Karena ini dari mulai pribadi ya. Saya mengamati jenengan dari mulai gerakan literasi dan ketahanan informasi itu sudah sebelum program Jas Ansor itu sudah ada sebenarnya, dari mulai dari podcast di Pemuda Update. Perpus desa itu ya, di Pemuda Update, kemudian juga di Cyber, di Akta sendiri, dan hari ini sudah mulai digerakkan podcast di program Jas Ansor PAC Ansor Kerejengan. Ini suatu inisiatif yang bagi saya terobosan yang baru lah, daripada PAC yang lain. Minimal bisa mengimbangi PW dan PP meskipun fasilitas tidak semewah yang di pusat begitu. Ya. Iya, karena kan ya saya mikirnya gini sahabat. Saya dibilang konten kreator bukan, ya kan? Iya, bukan. Sama sahabat saya yang satu itu, saya sahabat bom itu, sahabat Infocom kita itu dibilang konten kreator ya mut-mutan gitu kan ya. Tapi apa ya? Ya ada satu kekosongan. Biasanya kan kita di Ramadan itu di Naja kan ada kan biasanya. Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Nah, untuk tahun ini entah kenapa kok tidak ada ini. Mungkin karena memang masih baru ya. Nah, fase transisi lah, pengurusan dari periode MBJ. sebelumnya. Nah, kita mau menginisiasi juga nggak enak Mutiara Ramadan itu. Nah, akhirnya saya bilang ke sahabat bom itu, yalah konten, karena kan kita memang biasa konten gitu. Biasa konten entah itu di desa, entah itu di kecamatan, di PAC, di NU, di MBC gitu kan. Iya kan? Iya. Karena nggak sudah terbiasa konten kemudian nggak konten. Ya jadi ada yang semacam boring gitu loh. Boring. Tidak ada aktivitas. boring. Tapi minimal ada semacam gairah kepada sahabat-sahabat PAC maupun ranting terkait dengan pentingnya melek digital gitu. Ya, itu penting. ini kan digalakkan juga ya, pasca juga kemarin kan kita juga mengadakan program kegiatan ngaji digital juga. Ini kan masih gigi satu lah untuk teman-teman yang perlu di follow up oleh Komandan Akta PCI Pasar Beransa. Kita kan telat sebenarnya sahabat untuk bergerak di bidang ini kan. Tapi kita memulai di tingkat cabang Keraksan, kita memulai lebih dulu. Meskipun memang perlu banyak evaluasi untuk cabang sendiri untuk diadakan di PAC-PAC yang lain kan. Kita telat. Ya semenjak Harlah Ansor yang 87 kemarin, transformasi media juang kan ya. Kalau kita lihat di pusat kemudian di wilayah itu kan konsisten kan, konten di YouTube-nya, konten di Instagram, di TikTok, di Instagram di mana itu kan. Cenderung mereka itu konsisten meskipun seminggu sekali, tapi minimal keistiqomahannya ada gitu loh.
Kalau kita kan tidak. Pembuktiannya ada. Awal-awal kita semangat, kemudian di pertengahan kita mulai kendor. Nah, Jangan itu. sampai Just Ansor ini seperti Nah itu. Gitu. itu sebenarnya harus ada penguat juga bahwa Just Ansor ini memang wadah ya. Ini kan inisiasi adanya Just Ansor ini selain kita menghidupkan media sosial di PAC juga wadah untuk kita tahu setidaknya ada sahabat-sahabat Ansor yang bisa menginspirasi kita. Ada sahabat-sahabat Ansor yang berdampak, yang memberi dampak ya. Bukan berdampak lah, bagi saya kehadiran saya ini minimal menjadi ajang belajar saya lah, bagaimana melatih public speaking di depan kamera gitu loh, karena sebelumnya nggak pernah kita itu ngobrol di depan kamera gitu. Tapi loh. kan public speakingnya sahabat Imron ini sudah ya nampak lah, karena kan memang sudah akademisi, mahasiswa dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu kan sahabat. Okay. Ini sahabat Imron ini adalah wakil ketua bidang kaderisasi di PAC GP Ansor Gerejengan. Dan sahabat Umam adalah sekretaris bidangnya gitu loh. Iya, sekretaris bidang kaderisasi. Iya. Bicara kaderisasi kan memang tidak ada ujungnya kan, karena emang ya, proses itu harus, karena kan di kaderisasi itu kan kita diproses sebenarnya, diproses. Karena proses itu kan ada input, ada output nanti gitu loh. Nah, proses input ini kan kita selalu terus melakukan pengembangan kapasitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah learning lah, long learner kalau kata motivator hari ini. Kalau saya itu lebih ke pengayoman, pengayoman kader, pemberdayaan juga. Pemberdayaan, pengayoman itu, makanya kan kemarin kan ya kita lah sempat, ayolah kita ada kopi darat. Okay. Itu kan salah satu kiat mengayomi juga kan, mengayomi kader-kader kita yang ada di ranting. Meskipun nggak maksimal juga, nggak maksimal. Tapi setidaknya itu adalah usaha, usaha dari kita untuk bagaimana mempererat lagi sambungan ukhuwah kita. Selain di MDS, kalau MDS kan memang apa ya namanya? Kalau di NU kan namanya ukhuwah nahdiyin gitu loh, ukhuwah Ansoriyah. Ukhuwah Ansoriyah gitu. Ukhuwah Ansoriyah. Nah, sahabat Imron ini juga aktivis. Sahabat aktivis. Kebetulan saja. Sahabat aktivis, sanad perjuangan, sanad hikmahnya di NU mulai dari tingkat bawah dilakoni. Di IPNU pernah. Alhamdulillah pernah. Kemudian ketika S1 di Unisma PMII, alhamdulillah. Ketua Rayon bahkan ya. Ketua Rayon. Kemudian setelah pulang dari Malang kembali ke desa bergabung di Ansor. Nah, sanad hikmahnya sudah jelas ini. Nah, ini giroh untuk berkhidmah di NU itu kok bisa datang, kok bisa saya nggak tahu itu dulu, kok bisa nggak gabung di IPNU. Sebenarnya kan proses, skip dulu ya, dipanggil di balik layar. Terus proses perjalanan khidmah organisasi dari mulai IPNU kemudian ke PMII dan hari ini di Ansor tidak lepas berangkat dari basic kita, dasar kita. Basically kita dulu kan kita gabung di IPNU. Nah, di IPNU ada banyak pelajaran atau banyak materi yang kemudian kita peroleh. Salah satunya adalah bagaimana kita tahu bahwa banom-banom NU itu ternyata banyak, lembaga-lembaga itu ada banyak. Kita dikenalkan lewat IPNU. Oh, ternyata ada Ansor, ada Fatayat, ada PMI yang waktu itu meskipun PMI belum menjadi banom, tapi kan memang PMI punya kedekatan secara khusus dengan NU karena memang berdirinya PMI dan lepas dari anak muda NU gitu. Nah, kemudian IPNU ini kan memang ikatan pelajar NU lah gitu loh. Nah, di situ banyak hal yang saya dapatkan, termasuk juga pendewasaan organisasi di IPNU. Karena memang pelajar ini kan kalau kita lihat anak siswa sekarang kan hanya sekedar
sekolah kemudian pulang. Nah, di IPNU kan diajarkan bagaimana kita berorganisasi dengan baik. Kita diajarkan bagaimana kita punya komunikasi yang baik. Dasar semuanya. Bagaimana kita bisa bersosial dengan baik dengan sesama maupun dengan kakak tingkat kita atau senior kita. Nah, berangkat dari situ kemudian saat kuliah ada banyak opsi kan ketika sampai di kampus. Ada HMI, ada PMII, kemudian juga ada IPNU sendiri di BKPT. Nah, berangkat dari IPNU tadi di pesantren, di komunitas pesantren, saat sampai di kampus tentunya saya mikir ini kalau saya ikut IPNU lagi kan sama saja seperti yang dulu. Oh gitu. Nah, pengennya yang beda, makanya gabung di PMII gitu loh. Yang lebih sesuai dengan leading sektor yang ada gitu loh. Dari itu sih, karena memang saat di IPNU dulu awal di Makesta dulu dapat satu quote dari sebuah pemateri di Makesta, saya lupa siapa pematerinya. Dia mengutip satu kata-kata dari sahabat Ali. Sahabat Ali mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Nah, berangkat dari situlah khidmah kemudian tidak pernah lepas lah dari dalam diri sahabat-sahabat yang sudah berjalan dengan dari fase ke fase itu sahabat Umam. Itu kok ya karena kan kenalnya dulu kan terkenal organisasi lewat IPNU kan. Kok ketika di kampus padahal kan ada PKPT tadi kan. Kok lebih tertarik ke PMII daripada ke IPNU-nya? Kok enggak melanjutkan saja? Hal yang beda apa? Tentunya ada yang beda kan? Tentu beda. Dari segi gerakan dan amaliyah dan lain sebagainya. Waktu itu kan saya masuk kampus 2016. Ya. Saya masih ingat betul bahwa PKPT itu disahkan tahun 2015 kalau nggak salah. Pergantian ketum ASEP waktu itu. Terpilihnya ketum ASEP. Saat kongres itu disahkanlah PKPT yang sebelumnya di kampus tidak ada PKPT, tidak ada IPNU dan IPPNU. Nah, tentunya umur PKPT waktu itu masih setahun, masih merangkak gitu loh. Itu yang membuat saya masih ragu lah, ngapain masih gabung dengan organ yang PKPT yang masih baru. Saya pengen sudah jadi gitu loh, PMI. Nah, yang kedua, kenapa saya memilih PMI? Tentu secara nama beda, sahabat. Ikatan Pelajar NU gitu kan, dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII gitu loh. Nah, dari mulai saya sebelum masuk sebelum apa bertanya dulu pada senior dulu apa sih bedanya antara PMII dan IPNU, kemudian bedanya dengan KMNU apa? Ya, karena KMNU juga ada keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama itu juga ada, tapi KMNU kan tidak semasif PMII. Itu kan ya, hanya di beberapa kampus yang memang ada, itu pun sulit mencari, karena memang jarang. Kegiatannya memang kalau di Jogja sendiri kalau di Jogja itu KMNU hanya di Amalia. Di Amalia. KMNU itu melestarikan Amaliyah An-Nahdiyah di sekitar kampus. Jadi kayak tahlilah setiap malam Jumat itu di kampus di depan di kampus itu sudah. Nah, kalau KMNU sendiri kan secara gerakan tidak jauh beda dengan IPNU yang memang untuk merawat tradisi, kemudian juga merawat ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah di bidang amaliyah. Nah, bedanya dengan PMI adalah PMI ada tentang penanaman ideologi aswaja juga ada, tapi PMI kan lebih pada organisasi kemahasiswaan, beda. Kemudian PMI juga organisasi yang sosial kemasyarakatan juga. Kalau IPNU kan sosial keagamaan gitu loh. Bedanya di situ. Kenapa kemudian saya memilih PMI? Bukan berarti tidak mau pada IPNU saat di kampus dulu, PKPT nggak mau. Nah, itu lulus kemudian tentu karena emang seorang yang punya kegiatan organisasi, para aktivis ketika pulang nggak enak lah ketika tidak gabung apa-apa. Tentu ada gairah lah. Makanya kemudian beruntunglah saya bertemu dengan sahabat Basori waktu itu dan sahabat Alex selaku ketua ranting waktu itu. Nah, kemudian diajak bergabung di Ansor gitu loh. Wasilahnya biar nyambung lah dengan sanad perjuangannya itu juga dengan
para masyayikh gitu juga. Kemudian saya lihat dulu itu kan, kok tertarik saya dengan sahabat yang satu ini gitu kan. Lalu alay sampai. Enggak, memang Saya minum ya. Saya kan awalnya kan nggak kenal kan dengan bimbingannya, nggak tahu lah karena kan ya memang kita nggak satu pondok. Di Ansor pun di tingkat ranting kita masih sama-sama baru waktu itu, iya kan, masih sama-sama baru. Kemudian 2020, iya. Kemudian konfrancap, ambil forum. Sahabat Imron Maulana ini, wah, bukan ambil forum, tapi memang harusnya begitu. Iya kan oleh karena itu kan pengalaman kita di organisasi itu ketahuan ketika kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita. Waktu itu frame. Kan, ya forum masif waktu itu. Waktu itu ya sahabat Ali Imron ambil peran kayak gini salah, kalau yang bener kayak gini persidangan, wah menarik ini. Langsung Pak Ketua ajak. Ini yang juga menjadi PR karena kita ngobrol Ibnu ya. Iya. Baru tadi malam kan acara debat kandidat. Oh, debat kandidat. Iya. Menarik kalau kemudian sabdanya Nusron Wahid yang mengatakan bahwa kebijakan PBNU hari ini terkait dengan Ibnu IPPNU adalah bahwa Ibnu harus kembali ke khitoh gitu loh. Ini menarik sebenarnya. Mumpung di balik layar ini juga ada teman-teman rekan Ibnu juga gitu, sahabat Afan selaku kameramen ini juga rekan Ibnu gitu loh. Kalau nggak salah masuk di cabang Ibnu sekarang ya. Cabang ya, wong SK-nya aja belum keluar kayak gitu. Terlepas dari SK cabang belum keluar. Saya pikir sahabat Nusron tuh memang betul lah. Nggak tahu kalau jenengan. Nggak hitohnya itu artinya bahwa Ibnu harus kembali ke leading sektor atau kembali ke sekolah, ngurusi pelajar. Jangan ngurusi yang lain kata Nusron. Yang lain sudah banyak yang ngurusi, gitu loh. Karena kan Ibnu memang di bawah Ma'arif kan. Harusnya. Bukan di bawah Ma'arif. Harusnya. Harusnya bermitra dengan Ma'arif gitu loh. Di tingkat kampus masa ada Ma'arif? Nggak ada. Cuman memang kan hari ini kan Ibnu sendiri malah melebarkan sayapnya sendiri di kampus, bukan di sekolah. Dengan PKPT. Coba kita lihat perkembangan Ibnu dari periode ke periode. Komisariat Ibnu itu hanya itu aja. Kalau nggak sekolah di bawah naungan Ma'arif, ya sekolah di bawah naungan pesantren. Hanya itu. Ya. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah umum? Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh rekan-rekan Ibnu gitu loh. Malah kampus yang sudah ada PMII dimasuki Ibnu masih itu. Nah, karena itulah itu loh. Karena mau tidak mau ketika sampai ke kampus kalau sudah ada Ibnu, dinamika pasti ada lah, walaupun sedikit, pasti ada itu. Adanya KMNU aja sudah merusak tatanan sebenarnya kan. Makanya itu harus kembali ke khitoh gitu loh. Karena pelajar ini kan memang namanya pelajar kaderisasi di NU yang paling dasar itu Ibnu memang tidak bisa. Bicara Ibnu bicara masa depan. Bicara masa depan ya juga bicara masa depan NU juga. Kalau Ibnu hari ini cara mengaturnya atau kader-kadernya ya begini, maka bisa dilihat NU ke depan begini gitu. Nah, makanya harus kembali ke itu lah. Kegiatannya juga harus berbau pelajar, berbau edukatif gitu. Jangan sampai kemudian kegiatannya yang tidak edukatif, tidak berbau pelajar gitu loh. Hari ini contohnya, ini kan lulusan para kelas 3 SMA, SMK sudah lulus. Harusnya mengadakan bagaimana kegiatan bimbel, kiat diterima PTN, tasetan, begitu. Harusnya begitu. Kesempatan harusnya. Karena kan dan itu belum ada, ndak ada ya malah ya. Ndak ada di lingkungan kita sendiri aja kan bimbel persiapan untuk ke sana. Dulu sempat ada kegiatan istighosah ataupun tryout bersama. Itu gimana? Tapi yang kegiatan mengarah ke bagaimana diterima di PTN belum ada. Ataupun bagaimana Ibnu kalau kata Nusron mengadvokasi KIP. Jadi penting juga itu KIP. Iya. Nah, itu sih.
Karena kan memang apa ya, penting lah teman-teman atau kader-kader NU ini masuk di kampus-kampus favorit. Harus dikuasai memang. Mau tidak mau hari ini kan bicara kader NU ya bicara santri. Bicara santri, lulusan pesantren. Nah, lulusan pesantren ini rata-rata kalau nggak di UIN, YIN, di Unisma, begitulah kira-kira. Jadi jarang di UI, UGM. Karena kan kalau kita ngelihat lah ya, para penguasa di bidang profesional, khususnya di BUMN, di perusahaan-perusahaan, ini hanya berapa kampus kita bisa lihat: UI, UGM, ITS, ITB, UB, UNER, STAN, Unpad, hanya itu aja. Jarang kemudian Suka, kemudian Universitas Winsa misalnya, jarang kemudian itu. Mereka banyak bergerak di dalam bidang, kalau di birokrasi di Kemenak gitu, di guru gitu. Jarang mereka di profesional menjadi pengamat ekonomi, jarang gitu. Kesempatan itu ya sebenarnya sudah dibaca kan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mendistribusikan di warga kita ke sana. Betul. Dan kayaknya persaingannya bakalan ketat juga itu. Ketat memang, ketat. Iya kan? Di UGM semisal, di UI, di UB semisal. Kita menguasai ya UB lah, UI. Dengan organisasi-organisasi yang lain, PMI saja kan. Terlepas mereka nanti saat di kampus memilih organisasi apa, terserah. Yang penting mereka saat di SMA sudah punya bekal lewat IPNU-nya itu, mau mereka masuk HMI terserah, nggak apa-apa. Saya nggak memaksa mereka masuk PMI, nggak juga. Terserah gitu loh, mau masuk HMI, GMNI terserah. Gitu. Yang penting mereka tetap mengaku sebagai kader NU, gitu loh. Itu pentingnya. Kita punya kader NU yang cerdas, gitu loh. HMI mereka, ada Gus Ipul, mantan ketum GP Ansor. Ada mantan Bupati Banyuwangi, Pak Anas, itu juga mantan ketum IPNU gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan kalau di kampus kan memang kita harus berbaur. Ya, tidak entah kenapa dulu kalau saya dulu jujur ya, kalau saya dulu masuk kampus itu yang pertama kali saya lirik bukan PMI malah. Apa? GMNI. Apa alasannya? Dengan marhennya, dengan Soekarnoismenya, ya kan, menarik. Kok menarik ini. Tapi waktu itu kalah start mereka. Jadi orang-orang GMNI, orang-orang ya PMI dulu yang ada stand gitu. Akhirnya ya terpengaruh ya. Ikut PMI. Juga banyak senior di pesantren kan masuk PMI gitu loh. Dipengaruhi oleh senior-senior itu juga kalau gitu. Kalau kampus-kampus di Probolinggo kan persaingan nggak begitu ketat ya. Nggak ketat karena kan pertama kampus swasta. Yang kedua memang kampusnya di lokal gitu. Jadi memang hanya persaingannya lokal gitu. Bukan mau merendahkan kampus di lokal, bukan. Oke. Kaderisasi sahabat. Tuh kita berbicara kaderisasi sekarang dari tingkat kaderisasi sebenarnya harusnya mudah bagi kita yang dari kita itu ya, sahabat-sahabat kita itu paham sanad hikmah dan sanad berjuang kita di NU. Kalau kayak sampean kan dari IPNU, PMI, kemudian di Ansor, itu kan sanadnya sudah jelas. Nah bagi mereka yang kadang yang sanadnya ini, apalagi yang non pesantren ya, kalau pesantren masih bisa lah kita kita backup. Orang luar pesantren, kita punya kader orang yang dari luar pesantren, pemahaman tentang dunia Ahlussunnah wal Jamaah, berkhidmat, dunia pesantren gitu. Ada kan banyak kan dari sahabat-sahabat kita yang kayak gitu, yang belum paham kayak gitu. Ya meskipun di PKD ya selesai di PKD itu tidak ada follow up gitu. Kalau bicara kaderisasi di Ansor ya kan memang pengkaderan formalnya kan memang
tahap awal kalau di Ansor ada PKD, di Banser ada di Klatsar gitu kan ya. Nah, menurut saya tidak hanya pengkaderan formal yang penting, tapi pengkaderan informal dan non formal itu juga penting bagi saya. Non formal dan informal kan berupa, kalau informalnya kan berupa pelatihan tentang ngaji itu, kemudian apa ya, kalau non formal itu non formal yang kegiatannya ngopi ini para kader. Nah, kaderisasi ini menurut saya harus juga melihat tipologi kader. Jangan sampai kemudian tipologi kader yang memang basically-nya itu di ranah guru atau pendidik misalnya, diberikan materi-materi informal berupa tentang bisnis, ekonomi. Nah, kader yang memang di situ mahir di bidang ekonomi atau bisnis, berilah mereka pelatihan ekonomi. Kalau di Ansor ada Ansaruna gitu loh. Kader yang memang IT, paham IT, ahli IT, didiklah melalui aktanya begitu loh. Sebenarnya perangkatnya sudah ada semua, tinggal kita bagaimana menjalankan instrumen-instrumen itu gitu loh. Memetakan itu. Nah, karena kan kita ini kan memang lemah di bidang data. NU ini kan memang kalau bicara data kan lemah. Tapi kan kalau kita NU ini kan nggak terbiasa data. Iya. NU terbiasa dalil. Iya, sehingga semua disamaratakan gitu. Iya, gitu. Ikut pelatihan bisnis misalnya. Ya semua ikut. Padahal ya ada yang nggak minat, dipaksa ikut gitu kan. Emang sebenarnya instrumennya sudah ada, tapi tinggal bagaimana kita memetakan kader itu. Mungkin itu menjadi evaluasi buat kita bersama juga ke depan tentang bagaimana kita memetakan kader yang sesuai dengan basically-nya mereka, tipologinya mereka begitu. Iya. Kita belum ya belum ada langkah ke sana ya harusnya. Belum. Itu menjadi rencana jangka panjang kita lah. Biar kader kita itu jelas gitu loh. Karena kan gini loh. Hari ini Ansor sering bicara politik. Ya. Iya kan ya. Tapi sejauh mana kemudian kader Ansor yang berada dalam parlemen? Dihitung coba. Berapa? Paling 1-2. Ansor sering bicara soal kegiatan bisnis. Berapa banyak kader Ansor yang menjadi pengusaha? Yang tingkatnya agak tinggi lah levelnya gitu loh. Kader Ansor sering bicara soal dunia akademis. Berapa banyak kader Ansor yang jadi dosen, jadi rektor bahkan gitu loh. Nah, artinya apa? Kabur kita tujuannya, nggak jelas juga gitu loh. Mestinya yang memang akademis ya sudah dia akademis, yang di bisnis gitu loh. Yang di politik nggak apa-apa, silahkan. Kemudian beri mereka itu pendidikan politik misalnya, nggak apa-apa gitu loh. Ada nggak? Kalau di kita itu kebanyakan di kita itu di sahabat-sahabat kita yang di ranting lebih demen ke bisnis sebenarnya. Memang begini ya, bicara bisnis kan di dalam satu organisasi kan ada 4M lah kalau saya mengatakan seperangkat dalam organisasi itu: man, money, methods, materials. Man ini kan sumber daya SDM-nya, kemudian money ini kan pendanaan itu ya. Kemudian methods ini kan satu sistem, kemudian material ini alat-alatnya bagaimana, ADRT-nya dan sebagainya. Nah, SDM kita ada. Nah, ketiga M ini kalau money-nya nggak ada, nggak jalan. Nah, wajar memang karena memang kita kan selain menghadapi bonus demografi, ledakan anak muda. Nah, kalau kita lihat anak muda sekarang, ketika ditanya mereka senangnya apa? Mereka senangnya bisnis. Hari ini mereka anak muda itu jarang yang kemudian ingin menjadi PNS, menjadi ASN lah, jarang. Mereka inginnya menjadi bisnis. Tapi saya juga tidak menafikan hal itu, bahwa
bisnis itu kan bukan soal ujuk-ujuk mendirikan, tapi kan juga harus dipikirkan juga inovasinya, kreasinya gitu loh. Nah itu sih. Ya Nggak kita apa-apa. ya nggak berkreasi, kita lihat, bisnis kayak gini bagus. Kita nggak mau mengolah itu. Iya, Kemudian kita hari ini terjebak pada kita mau bisnis apa. Hanya terbayang-bayang itu mau bisnis apa ya saya. Hanya itu toh, tapi nggak mau action gitu loh. Nah, bisnis plan-nya kurang gitu loh. Kalau sahabat Imron ini juga punya bisnis di payment itu. Ya, hanya cukup menghidupi rokok dan bensin lah kira-kira. Oh gitu. Nah, tapi masih jalan kan? masih jalan. Ya istilahnya kesadaran yang kayak gitu, kesadaran. Ya rokok dan bensin kan itu juga untuk bagaimana kita berkhidmat. Iya kan? Ya itu sebenarnya. Kemudian apa ya lagi ya? Ini banyak, ini Eman dari Mas Imron ini, sahabat ini juga di Naja. Mas? Pimret. Bukan, Pimret itu hanya nama, tapi kan yang bergerak sampean. Ini kan kita Naja Media itu hanya berangkat dari karena kita berada di lingkup kecamatan di PAC kan, tentu kita berada di bawah naungan MWC. Nah, MWC NU ini kan kita lihat LTN NU-nya kok belum ada gitu loh, sehingga kemudian adanya Naja itu berangkat dari itu, Naja Media. Nah, mungkin harapannya ke depan ketika MWC sudah rampung kepengurusan, harapannya LTN itu terisi gitu, biar kita ini tupoksinya jelas. Naja kita, Media Ansor adalah sampean lagi, biar nggak sampean tok gitu loh. Jadi biar kita fokus masing-masing sesuai dengan amanah kita apa gitu loh. Di Naja kan tidak ada SK, tidak ada SK yang berlaku lah, hanya sebagai tugas dari ketua MWC. Ya lagi-lagi nanti PR kita juga itu. Ketika sudah LTN terbentuk misalnya di MWC kan, LTN terbentuk, mau tidak mau kita menghidupi LTN itu, harus menghidupi LTN itu. Betul. Entah itu kita ambil nggak tahu ya perangkatnya gimana nanti, pengurus-pengurus di LTN itu. Ya. Apakah nanti kita yang dilibatkan atau memang ada orang-orang khusus. Nah, tapi ya tetap jadi PR buat kita. LTN itu harus eksis, harus hidup dengan Naja Medianya. Dengan Naja Medianya, jangan sampai tenggelam. Ketika LTN sudah terbentuk, Najanya habis. Itu, meninggalkan itu. Oke, kalau kita menangkap misi besar dari Ketum PBNU kan ada tiga pokok kebangkitan kan. Pertama kebangkitan intelektual, ya kan. Yang kedua kebangkitan kewirausahaan. Yang ketiga kebangkitan teknokrat. Teknokrat kan juga bagian dari media itu sendiri, informasi itu. Nah, pertama tentang kebangkitan intelektual. Nah, Lakpasdam yang memang fokusnya itu menangani tentang bagaimana pengembangan SDM, tentang kajian-kajian terkini, isu-isu terkini, harusnya mampu menangkap misi besar Gus Yahya itu tentang kebangkitan intelektual. Karena kita kan menuju kebangkitan NU ini, menuju satu abad nih kan. Nah, tentu itu menjadi penting. Yang kedua kebangkitan kewirausahaan. Tadi kita sudah ngobrol soal gairah para kader soal bisnis gitu loh. Maka LPNU, Lembaga Perekonomian, harus menangkap itu. Kemandirian Jambi. Ya. Yang ketiga tentang kebangkitan teknokrat. Para kader-kader NU, kader-kader muda NU yang hari ini mahir di bidang IT, mahir di bidang teknologi informasi dan teknokrat, harusnya mampu membuat inovasi baru lah. Jadi Eman kalau sampai LTN, kemudian Lakpasdam dan LPNU ini nggak jalan di MWC ke depan, ini menjadi PR lah. Kalau
Gus BB nanti nonton. Iya, harus nonton Gus ini. Gus nonton Gus. Jadi ya sahabat akademisinya Ansor berbicara ini. Berat. Ya setidaknya menyumbang ide-ide lah. Kan banyak ini sahabat Imron ini idenya untuk bagaimana kita mengembangkan ANU ke depan, mengembangkan Ansor ke depan. Bagaimana ya tinggal kita menangkap ide-ide itu. Gitu. Ya. Kadang juga ada beberapa ide yang sulit ditangkap. Ya dari sahabat-sahabat yang lain kayak sahabat Faiz, idenya banyak. Ya. Banyak ide untuk pengembangan ekonomi kader kan. Tapi Iya. kita bisa nangkap, tapi instrumennya bagaimana kita melakukan itu yang sulit. Karena tidak ada roadmap yang jelas gitu loh. Jadi pertanyaan dari mana gitu loh. Berangkatnya dari mana dulu ini. Jadi harus tersistem, tersusun dengan baik lah. Kalau kemudian ujuk-ujuk begini kan tidak jalan juga, nanti malah eman gitu. Kalau saya peta yang saya paham itu di akta. Akta itu bagus kurikulumnya. Kurikulum akta itu bagus. Jadi dari wilayah diturunkan ke cabang diturunkan ke PAC. Betul. PAC diturunkan ke ranting dan itu kurikulumnya sama. Bagus. Sudah ada semua itu materi-materinya harus seperti apa, kedepannya kader harus seperti apa. Dan akta ini betul-betul menjiwai bagaimana sahabat Ansor bersikap. Iya. Nah, kita ngobrol soal kegaduhan kemarin lah kira-kira. Yang mana yang tua? Yang tua gitu loh Yang kira-kira. Nah, ini kan banyak sahabat kita yang juga salah paham gitu loh. Karena memang mungkin paradigmanya nggak sama dengan para kader yang sudah paham betul apa tujuan ketum terkait statement itu gitu loh. Karena kan Ansor ini kan satu komando gitu loh. Kalau kita murah-murah komen gitu loh, nggak baik juga. Nah, akta ini bagus karena mengedepankan satu komando. Kalau waktu demo kan satu komando, satu tujuan kan begini gitu kan. Nah, bagus sebenarnya. Nah, ini kan juga ada juga di PW hari ini pelatihan bisnis kan, Ansaruna Business School itu sebenarnya pengen juga ikut, cuman karena emang ada beberapa kendala. Kemarin gimana lobbynya? Berhasil, kita dapat jatah. Bahkan saya sendiri dapat jatah tanpa saya ngomong ini bisnis saya nggak ada sosmed, Facebooknya nggak ada. Karena kan syaratnya ada Facebooknya, ada Instagramnya. Karena kan pelatihannya itu tentang marketing digital, gitu. Jadi harus sudah punya akun bisnisnya harus jelas. Nah, jadi sahabat-sahabat yang punya bisnis ya di rumahnya masing-masing, setidaknya kalian memiliki. Karena kan sekarang zamannya zaman digital ya. Betul. Untuk pemasarannya bisa di Facebook, Instagram, di pokoknya sosmed yang lain. Ya biar ketika ada kegiatan kayak gini kita nggak kewalahan gitu kan. Menarik kalau kemudian nanti Ansaruna dan Akta ini berkolaborasi. Bagaimana kemudian nanti Ansor punya kemandirian di bidang digital marketing gitu loh. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah memang salah satu tujuan Akta itu di sana juga. Di sana juga bergerak. Di lain Akta menjadi malaikat cyber ya gitu. Kalau katakan Nixon kemarin kayaknya ada itu. Kayaknya bakalan ada yang semacam kayak gitu. Tapi tindak lanjutnya ke depan seperti apa tidak tahu. Sudah ada clue sebenarnya. Ya, sudah ada clue kemarin itu. Nah, terakhir sahabat ya. Ini harus mau tidak mau harus ditanyakan ini. Sahabat Imron ini. Bagaimana rasanya? Kok udah terakhir aja, ini rokok saya baru 2 ini. Terakhir. Bagaimana rasanya berkhidmah di NU yang sebelumnya itu tanpa istri, sekarang sudah beristri, sahabat Imron ini, pengantin baru. Ya, alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk menjalani tahap awal dalam fase penyempurnaan agama. Karena kan nikah kan ibadah terpanjang terlama gitu. Nah, berkhidmat antara saat kita masih jomblo dan kita sudah punya pasangan memang beda.
Ada fase yang kemudian kita harus jalani itu loh. Ada seninya menurut saya itu. Selain punya pasangan yang memang menjadi support bagi kita secara pribadi, memang kita harus juga perlu mengatur waktu itu aja sih, manajemen waktu yang perlu kita atur baik. Karena kan kalau kita terus-terusan ngurusi ansor toh yang belakang nggak diurusi, urusan dapur, kebun nanti kan gitu kira-kira. Nah itu bedanya. Tapi kesan yang paling mendalam adalah punya support yang baik buat kita saat kita berkhidmat. Disupport baik gitu loh. Karena saya ngomong pada istri saya itu, saya ingin mengabdikan diri saya, hidup saya pada 2 hal. 1 pesantren, yang kedua NU. Sudah cukup itu saja. Sisa umur saya untuk itu gitu loh. Karena kan kalau kata almarhum Kiai Zaini, hidup kalau nggak berkhidmat gimana itu? Ya nggak barokah gitu loh. Ya untuk apa hidup kalau nggak berkhidmat gitu loh. Harus berjuang di tengah-tengah masyarakat. Ini juga menjadi penting untuk kita bahas. Bicara lain ya. PAC Ansor Krejengan ini kan mendekati konferensi. Ya. Ada berbagai macam pihak yang kemudian ingin membenturkan lah antara pribadi A dan B. Saya berharap teman-teman bisa mengcounter itu, karena yang membenturkan ini orang luar, eksternal, bukan bagian dari kita. Nah, saya pengen budaya saat pemilihan itu berubah lah. Saya tidak pengen lah kemudian menjadi apa ya, karena kan rahasia umum loh di Ansor itu saat pemilihan ketua ada investor A, ada investor B yang masuk dan sebagainya sebagai funding gitu loh. Saya nggak pengen. Saya pengen pemilihan ketua itu menjadi satu ajang apa ya, euforia kita bersama, ajang bertemu, silaturahim, ajang adu gagasan, adu ide bagaimana Ansor ke depan. Tidak ada tendensius, tidak ada permusuhan, dampak dari konferensi itu. Karena ini berangkat dari konferensi cabang yang kemarin. Iya, pengaruhnya besar itu. Karena kan memang apa ya, satu organisasi itu kalau tensi politiknya tinggi, maka tingkat keaktifan kader memang melemah, menurun. Nanti. Ini kita sudah sebenarnya kalau saya melihat sendiri di PAC di PAC Krejengan, sebenarnya kita kan sudah mau ke ranah sana kan, kita sudah secara internal sudah solid lah bisa. Kita sudah berusaha 2 tahun ini membangun kader kayak gini, mendekati kader kayak gini, masa demi adanya masukan politik yang semrawut kayak gitu, masa yang ada ini. Sebenarnya begini, bukan kemudian kita lantas anti pada politik ya, tetapi kan kita tidak ingin hal-hal politik itu bisa mempengaruhi para kader. Nah, tidak antinya politik kita apa ya, politik kita juga berpolitik, tapi politiknya harus kebangsaan, politiknya ke keumatan lah kalau kata Kiai, politik keumatan, politik yang memang mendapatkan satu kemaslahatan, kan begitu. Syukur-syukur nanti bagaimana 2024 pilek, momentum pilek, ada kader Ansor yang maju gitu loh. Biar apa? Biar kita punya perwakilan lah. Saya mau maju tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau cuma mau maju siapa, semuanya kayaknya pengen kan. Tapi semua bisa sebenarnya kalau cuma daftar. Tapi kan kos politik besar, Bos. Nah, itu nggak tahu lah itu. Itu yang ya kalau cuma mengandalkan SDM sekarang, SDM kemudian kemampuan kita nggak berlaku. Kos politik besar. Ya selain kos politik, pandangan orang ketika ada anak muda terjun dalam dunia politik itu dirasa
belum matang kok udah terjun. Iya. Ini dia. Padahal anak muda itu punya potensi besar, punya gagasan besar. Nah, masyarakat masih menilai anak muda ini satu mata. Gitu. Akademisi, ya kayak di kemarin saya pernah dengar ini di Ponggok itu, tahu kan ya Ponggok, umbul Ponggok yang di Klaten itu kan. Dengan bumdesnya. Ya? Dengan bumdesnya kenapa kok bisa besar kayak gitu? Ternyata di Ponggok itu juga melibatkan akademisi dari unsur mahasiswa. Jadi pemerintah desa sana itu sebelum Ponggok sebesar kayak gini, sekarang ini mendatangkan mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi untuk melakukan riset di sana. Betul. Riset, kemudian apa yang bisa dikembangkan di desa ini. Riset selesai, tidak serta merta langsung diaplikasikan dengan perangkat desa yang di sana. Kemudian mendatangkan mahasiswa lagi. Bagaimana caranya yang peluang pengembangan desa tadi itu bisa diaplikasikan. Sehingga instrumennya jelas. Oh, ini harus kayak gini. Bikinnya kayak gini. Kayak gini. Jadi, ya mahasiswa anak muda itu sebenarnya kan punya potensi besar untuk mengembangkan suatu daerah. Jadi kalau kata saya itu biarkan yang muda yang berkarya, yang tua yang membina, gitu aja sih. Ya, gitu betul. Karena kan yang tua kan memandang kita sebelah mata. Anak muda kok udah mau ngemelinting ngurui yang tua kan gitu. Harusnya membina ya di sini jalannya. Ayo kita ikut kayak gitu kayak tadi. Saya berharap kemudian karena beberapa bulan yang lalu kan ada sahabat Ansor yang juga menjadi PJ Kades gitu loh. Nah, harapannya ke depan bisa belajar lah bagaimana cara memberdayakan desa, bagaimana menggali potensi desa. Ini insya Allah kita datangkan juga. Bagus itu. Kita datangkan juga. Ya berangkat dari ketertarikan kami semua. Bagaimana sahabat Ansor mengemban amanah di desa. Gitu kan. Pengalaman-pengalamannya kita tarik. Atau sahabat Imron yang mau di sini nanti. Jangan saja nanti saya magang di Malang. Gak apa-apa kan kita semua sebenarnya harus bisa di sini semuanya, semua kader, gitu ya. Semua pengurus harus bisa di sini, gitu. Bisa menduduki kursi panas, kursi dingin lah karena sejuk ini kita jas ini kan bertemu jumpa sahabat Ansor kan kita kan silaturahim jadi kan sejuk gitu loh bertemunya kita. Saya berharap ke depan sahabat Ansor selain bergerak dalam dunia ketahanan informasi, dalam dunia digital, saya berharap juga ke depan sahabat Ansor bisa melek data. Penting. Data ini kan juga menjadi topik pembicaraan penting hari ini. Karena memang kita lemah loh dalam data itu. Data, jangankan data jumlah masjid, jumlah aliran yang ada di Kerejengan, jumlah kader itu kita nggak tahu berapa. Ini lemahnya kita. Kita perbaiki sebentar lagi. Siap. Dengan ya tentunya kita harus menyiapkan instrumen yang tepat. Seperti apa itu. Karena kita dari nol, sahabat. Ya. Saya pribadi mungkin dari sahabat-sahabat pengurus di PH juga. Kepengurusan yang di PAC sekarang ini berangkat dari nol semua. Dari belum tahu apa-apa, kemudian kita langsung berkecimpung di Ansor. Iya kan, 2020 kita masih diranting. Kemudian 2021 dilantik ke PAC. Nah, menurut saya ini bagian dari jasa ketua. Karena ketua itu menurut saya Pak Basori itu orang besar tuh. Orang besar menurut saya adalah orang yang mampu mengangkat orang. Itu orang yang menjadikan para kadernya bisa mempunyai keahlian. Itu sahabat Basori itu. Dia kepemimpinannya
tidak inilah ya, meskipun sedikit kontroversial. Itu iya keistimewaannya sahabat Basori. Betul. Oke, mungkin itu saja sahabat ya. Berbagi cerita pengalaman, cerita dari sahabat Ali Imron Maulana, sahabat akademisinya Ansor Kerejengan, sahabat aktivisnya Ansor Kerejengan yang berangkat dari organisasi di IPNU, kemudian di PMII, kemudian sekarang di Ansor, mungkin nanti di MWC juga. Ya. Ada tawaran? Nggak ada. Nggak ada. Karena belum secara usia kan memang masih di Ansor gitu loh. Oke, nanti kita sambung lagi kapan-kapan kalau ada isu menarik didiskusikan ya, sahabat ya. Kita diskusi. Mungkin gantian nanti sampean ada isu menarik tentang apa yang bisa dikorek dari saya, sampean ada di sini. Siap. Saya ada di sana. Oke. Gitu ya. Tos dulu. Weh, jumpa sahabat Ansor, Jas Ansor, PAC, GP Ansor Kerejengan. Mungkin itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.